Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan untuk hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang menjadi firman Tuhan untuk hari ini tertulis di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini adalah sebuah doa Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di kota Efesus, agar mereka tentunya mengalami pencerahan rohani yang lebih dalam. Inilah sebuah keinginan Paulus agar mereka tidak hanya memahami secara intelektual, tetapi bagaimana juga memahami secara atau menggunakan dengan hati mereka apa yang terkandung dalam setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, Paulus dalam hal ini dia berdoa agar Tuhan membuka mata hati setiap orang-orang yang percaya, sehingga mereka dapat melihat lebih dalam apa dan bagaimana kebenaran akan firman Tuhan. Nah, disinilah keinginan daripada Rasul Paulus bagaimana setiap orang-orang yang percaya bisa mengerti dengan menggunakan hati mereka, mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, yang tentunya ketika mereka menggunakan hati yang terbuka dan juga dengan tuntunan oleh Roh Kudus itu sendiri. Dalam hal ini, pengharapan daripada Paulus itu sendiri, bagaimana setiap jemaat yang ada di kota Efesus memahami tentang panggilan Tuhan, bahwa panggilan Tuhan adalah sumber pengharapan yang kekal di dalam kehidupan mereka. Agar setiap orang yang percaya juga bisa memahami bahwa ketika mereka dipanggil untuk hidup di dalam Tuhan, tetapi mereka juga harus menikmati di dalam pengharapan yang hidup, yang tentunya hanya boleh mereka temukan di dalam sebuah hubungan yang baik antara Tuhan dan kehidupan jemaat itu sendiri. Nah, disinilah harapan daripada Paulus juga mengingatkan hal ini kepada kita. Bagaimana akan sebuah warisan yang mulia yang juga telah Tuhan sediakan. Bukan hanya kepada jemaat yang ada di kota Efesus, tetapi di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya yang hidup pada zaman ini. Yang tentunya kita orang-orang yang memberikan hati kehidupan kita untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bukan hanya berkat-berkat duniawi saja, tetapi bagaimana kita juga bisa memiliki kekayaan-kekayaan rohani. Karena itulah kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa kekayaan-kekayaan rohani inilah yang meliputi berkat-berkat atau keselamatan, demikian juga hidup yang kekal
dan tentunya kita memiliki sebuah persekutuan yang abadi dengan Allah yang kita percayai di dalam kehidupan kita. Nah, warisan inilah yang ditujukan bagi kehidupan orang-orang yang percaya atau orang-orang yang kudus, yaitu mereka yang telah disucikan oleh iman, tentunya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat Saroha, ayat ini atau nats kita pada hari ini mengajak kita untuk tidak hanya memahami bahwa panggilan kita sebagai orang yang percaya itu hanya sebagai panggilan semata, tetapi bagaimana kita memahami bahwa panggilan kita adalah untuk hidup yang membawa kita kepada sebuah pengharapan yang tentunya Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan panggilan kita juga dalam Kristus tentunya yang akan membawa kita untuk menuju sebuah kehidupan yang memiliki sebuah arti dan tentunya juga membawa kita kepada sebuah arah yang memiliki akhir jauh lebih baik dan yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah bagaimana kita memahami panggilan kita dalam Kristus supaya kita juga memiliki sebuah dasar untuk menjalani kehidupan kita. Supaya setiap waktu, setiap kesempatan yang kita masih peroleh, yang juga masih Tuhan izinkan kita nikmati, kita boleh pakai itu semuanya agar bermakna dan memiliki sebuah arti selama kita masih menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, oleh karena itulah surat kepada Efesus yang menjadi nats khotbah kita untuk hari ini biarlah menjadi sebuah doa kita sehari-hari. Bagaimana terang Roh Kudus itulah yang senantiasa menerangi tentunya setiap perjalanan mata hati kita, sehingga kita juga bisa untuk mengerti dan dengan jelas memahami betapa agungnya dan betapa pentingnya panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya, sehingga kita juga sebagai orang yang dipilih atau yang dipanggil sebagai orang-orang yang percaya akan menghargai, akan memakai waktu kita sebagai orang-orang yang percaya tentu untuk membagi, memperlihatkan dan juga memberi pengaruh yang baik di tengah-tengah setiap pekerjaan, setiap hubungan kita dengan orang lain dimanapun kita boleh berada. Oleh karena itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari, tidak ada kata yang terlambat, tetapi kita masih memiliki banyak kesempatan untuk memakai perjalanan kita dan panggilan kita sebagai orang yang percaya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Setiap kesempatan hidup yang Tuhan izinkan kami boleh lakukan, hendaklah itu semua membawa kebaikan yang boleh kami perlihatkan dalam kehidupan kami, antara kami dengan orang yang ada di sekitar kami. Dengan memaknai setiap panggilan kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik melalui ucapan, demikian juga dengan perlakuan yang boleh kami perbuat setiap harinya. Bapa di surga, kami yakin dan percaya Tuhan sudah merancangkan setiap apa yang menjadi kebutuhan dan menjadi sebuah pengharapan kami dalam kehidupan kami. Dan kami yakin ketika Tuhan sudah merancangkan itu adalah hal yang baik dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk senantiasa boleh berjalan, boleh senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan. Dan tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Tetapi kami yakin ketika Tuhan memberikan kami hikmat, sehingga kami dituntun oleh Roh Allah, sehingga kami boleh memiliki akhir dari perjalanan kehidupan kami
yang tentunya semakin mempermuliakan Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam setiap pekerjaan mereka, hendaklah Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami, dengan jemaat-Mu, sehingga ketika memulai dan mengakhiri setiap pekerjaan mereka, boleh menghasilkan hal-hal yang baik. Demikian juga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan senantiasa menumpangkan tangan-Mu, agar mereka juga boleh mendapatkan kesehatan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.